Kitab Kejadian pasal 23. Kematian Sara dan pembelian kuburannya. Sara hidup selama 127 tahun, sepanjang itulah umur Sara. Kemudian Sara meninggal di Kiryat Arba yaitu Hebron di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisi Sara. Sesudah itu Abraham bangun dari sisi istrinya yang meninggal itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini pendatang yang menumpang di antara kamu. Berikanlah kepadaku kuburan sebagai milik di antara kamu, supaya aku dapat mengantar jenazah istriku dan menguburkannya." Jawab Bani Het kepada Abraham, "Dengarlah kami, tuanku. Tuanku ini seorang pemimpin agung di antara kami. Jadi, kuburkanlah jenazah istrimu di kuburan kami yang terbaik. Tidak seorang pun dari kami yang akan menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan jenazah istrimu." Kemudian sujudlah Abraham di hadapan Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantar jenazah istriku dan menguburkannya, dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah ia memberikannya dengan harga penuh kepadaku sebagai kuburan milikku di antara kamu." Pada waktu itu Efron hadir di antara Bani Het. Lalu jawab Efron orang Het itu kepada Abraham yang didengar oleh Bani Het oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu ku berikan kepadamu dan gua yang di sana pun ku berikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, aku memberikannya kepadamu. Kuburkanlah jenazah istrimu." Lalu sujudlah Abraham di hadapan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron yang didengar oleh mereka, "Sekiranya engkau berkenan, dengarkanlah aku. Aku bayar harga ladang itu. Terimalah dariku, supaya aku dapat menguburkan jenazah istriku di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah seharga 400 sikal perak. Apalah artinya itu bagi engkau dan aku? Kuburkan sajalah jenazah istrimu." Abraham mendengarkan usul Efron. Ia menimbang perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya di hadapan Bani Het, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang terletak di Mahpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta semua pohon di ladang itu hingga di seluruh batas tanah itu, beralih kepada Abraham menjadi miliknya di depan mata Bani Het, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua ladang Mahpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah ladang dengan gua yang ada di sana beralih dari Bani Het kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kitab Kejadian pasal 24. Ribka menjadi istri Ishak. Abraham sudah tua dan lanjut usia, ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang tertua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang di antaranya aku tinggal. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Kata hambanya kepadanya, "Apabila perempuan itu tidak bersedia mengikut aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal?" Namun Abraham berkata kepadanya, "Waspadalah, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu,
sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Namun jika perempuan itu tidak bersedia mengikut engkau, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja anakku jangan kau bawa kembali ke sana." Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya itu, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai macam barang berharga milik tuannya. Ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu dekat sumur air menjelang petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Berkatalah ia, "Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, tolong miringkan kendimu itu supaya aku minum." Dan dia menjawab, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Demikianlah akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku." Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, "Tolong beri aku minum sedikit air dari kendimu itu." Jawabnya, "Minumlah, Tuan." Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, "Untuk unta-untamu juga akan kutimba air, sampai semuanya selesai minum." Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat setengah sikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 sikal emas, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu?" Ia menjawab kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan dia bagi Nahor." Kata gadis itu lagi, "Baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari tuanku itu. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Anak gadis itu berlari lalu menceritakan kejadian itu kepada seisi rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar menemui orang itu ke mata air tadi. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan mendengar Ribka saudaranya berkata, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia menemui orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya dekat mata air itu. Ia berkata, "Marilah, engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Aku telah menyediakan rumah bagimu, juga tempat untuk unta-untamu." Lalu orang itu masuk ke dalam rumah, pelana unta-unta dilepas, jerami dan pakan diberikannya kepada unta-unta itu, dan air pembasuh kaki kepada orang itu serta orang-orang yang bersama dia. Tetapi ketika makanan dihidangkan di depannya, berkatalah orang itu,
Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Katakanlah." Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai." Sarah, istri tuanku itu, di masa tuanya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, "Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Engkau hanya dapat terlepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau terlepas dari sumpahmu kepadaku. Hari ini aku sampai ke mata air tadi dan aku berkata, Tuhan Allah tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu. Dan ia menjawab kepadaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air. Maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang, jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Laban dan Betuel lalu menjawab, semuanya ini berasal dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu apakah itu baik atau buruk. Lihat, Ribka ada di hadapanmu. Ambillah dia dan pergilah, biarlah ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Hamba itu kemudian mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian dan memberikan semua itu kepada Ribka. Ia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya barang-barang berharga. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam. Pagi harinya mereka bangun dan hamba itu berkata, izinkanlah aku pulang kepada tuanku. Namun saudara dan ibu Ribka berkata, biarkanlah anak gadis itu tinggal dengan kami sedikitnya 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Jawabnya kepada mereka, janganlah menahan aku, sedangkan Tuhan telah membuat perjalananku berhasil.
Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka saudara mereka dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu, Ishak datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Peristiwa dalam Kejadian 23-24 memperlihatkan bagaimana rencana Allah yang penuh kasih hadir dalam setiap musim kehidupan, termasuk kematian dan pernikahan. Ketika Sarah, istri Abraham, meninggal, Abraham menunjukkan penghormatan yang besar dengan mencari tempat pemakaman yang layak. Ia membeli gua di Mahpela bukan sebagai hadiah, tetapi dengan membayar harga penuh. Tindakan ini mencerminkan ketaatan dan tanggung jawab Abraham kepada Tuhan dan keluarganya. Pemakaman Sarah di tanah Kanaan juga menjadi lambang iman Abraham kepada janji Allah bahwa keturunannya akan memiliki tanah itu. Setelah kematian Sarah, fokus beralih kepada Ishak, putra Abraham, yang sudah saatnya membangun keluarga sendiri. Abraham mempercayakan pencarian istri untuk Ishak kepada hambanya yang berdoa memohon petunjuk Allah. Doanya dijawab ketika ia bertemu Ribka, seorang wanita yang murah hati dan memiliki hati yang lembut. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam keputusan besar, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Kehadiran Allah yang menuntun dalam pencarian pasangan bagi Ishak mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan umat-Nya. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa setiap tahap kehidupan, baik saat kehilangan maupun saat membangun hubungan baru, adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Ketaatan, iman, dan doa menjadi kunci untuk mengalami penyertaan-Nya yang sempurna. Sebagaimana Abraham dan hambanya percaya kepada Allah, kita juga dipanggil untuk hidup dalam iman yang teguh, percaya bahwa Dia memimpin segala sesuatu untuk kebaikan sesuai dengan kehendak-Nya.